Angin berhembus pelan di antara pepohonan di tepi arena latihan, membawa aroma logam dan debu. Dua sosok berdiri berhadapan di tengah lapangan batu yang luas. Cahaya matahari sore memantulkan siluet mereka. Satu memegang pedang, satu lagi menyiapkan tombak panjang yang tampak memantulkan cahaya keperakan. Abel menarik napas dalam-dalam. Ujung pedangnya sedikit menurun, seakan tubuhnya sedang mendengarkan detak jantung dunia. Di hadapannya, Phelps berdiri dengan keseimbangan sempurna. Tubuh bagian kiri sedikit ke depan, mata tenang namun tajam. Seperti binatang buas yang menunggu mangsa datang sendiri ke dalam perangkap. Dalam sekejap berikutnya, tidak ada suara selain desir angin. Lalu, dunia bergerak. Phelps menusuk. Tombak itu melesat secepat kilat, menciptakan semburat cahaya tipis yang memotong udara. Abel memiringkan tubuhnya ke kanan. Gerakannya presisi, seolah ia sudah tahu arah datangnya serangan. Ujung tombak melewati bahunya, dan sebelum Abel sempat mengatur langkah, tusukan kedua sudah datang, lebih cepat, lebih halus. Langkah kakinya berubah jadi tarian. Debu beterbangan setiap kali ujung sepatu menghantam tanah. Ia memutar tubuh, menghindar, lalu maju satu langkah, mencoba memasuki jarak pedang. Tapi setiap kali ia bergerak maju, tombak itu menari di udara, menutup celah seperti dinding baja yang hidup. Setiap tusukan dari Phelps tidak hanya tajam, tapi juga mematikan dalam ketenangan. Gerakannya tidak meledak-ledak, tidak berlebihan, hanya efisien. Dari posisi tengah, tombak itu bisa menusuk, berputar, mundur, lalu kembali menusuk tanpa jeda. Ujung senjatanya seperti ular perak yang tidak pernah berhenti berburu. Abel menangkis sekali. Benturan logam menggema. Getarannya menyusup ke tulang lengan, membuat jarinya nyaris mati rasa. Ia melompat ke belakang, menyesuaikan jarak, tapi tusukan berikutnya sudah datang, menembus ruang kosong antara nafas masuk dan keluar. Dalam pikirannya, waktu melambat. Setiap gerakan Phelps terlihat jelas. Berat badan berpindah, ujung tombak berputar sedikit, tangan kiri meluncur di sepanjang tangkai, dan dari sana kecepatan tusukan muncul. Bukan dari otot, melainkan dari harmoni sempurna antara keseimbangan dan teknik. Tusukan itu nyaris menembus dada Abel, tapi ia memutar pergelangan tangan dan menepis arah tangkai, menggeser lintasannya hanya beberapa sentimeter. Sekilas, seolah kemenangan kecil, namun kelenturan logam di tangkai tombak itu berbalik, menghantam sisi pedangnya dengan pantulan mendadak. Suara logam bergema tajam di udara. Abel nyaris kehilangan pegangan. Tombak itu lentur, terlalu lentur untuk dianggap senjata biasa. Ia menyadari bahwa bagian tengah tangkainya bukan kayu, melainkan logam campuran yang bisa memantul dan melengkung mengikuti gaya serangan. Phelps memanfaatkannya untuk menciptakan pola serangan yang tak terduga, berubah arah di tengah jalan. Abel melompat ke belakang lagi, namun Phelps mengejar. Setiap tusukan seolah dipandu oleh insting predator. Ujung tombak melesat dari bawah, lalu berputar horizontal, memotong udara dan meninggalkan jejak berdebu di lintasannya. Abel menunduk, lalu menggulir ke samping, menancapkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan tubuh. Setetes keringat menetes dari dagunya. Ia tak bisa masuk, ia belum menemukan satupun celah. Pertarungan pedang melawan pedang menuntut keberanian, melawan tombak menuntut kesabaran. Tapi melawan Phelps itu menuntut kesempurnaan. Tusukan berikutnya datang dari arah yang tidak bisa ditebak, dari bawah garis pandang. Ujung tombak meluncur seperti kilat, lalu berhenti mendadak di depan dada Abel hanya untuk berputar cepat ke arah lehernya. Abel menekuk lutut, membungkuk rendah, dan dengan segenap tenaga memutar tubuh, mengarahkan pedang dari bawah ke atas. Pedang dan tombak bertemu. Benturan itu menciptakan percikan cahaya kecil, suara logam yang menggema seperti guntur kecil di udara. Getarannya menyebar ke udara seolah bumi pun ikut bergetar. Sekilas, Abel melihat mata Phelps, mata yang dingin, penuh konsentrasi mutlak. Di balik ketenangan itu, ada semacam keyakinan bahwa semua yang terjadi sudah bisa diprediksi. Abel mencoba memotong pola itu. Ia berpura-pura mundur, lalu tiba-tiba melangkah ke depan, menusuk lurus dari bawah ke arah tangan Phelps. Sebuah langkah berisiko tinggi. Tapi pada detik yang sama, Phelps memutar tangkai tombaknya. Bagian belakang tombak melayang menghantam udara dan mengenai sisi pedang Abel dengan kekuatan mengejutkan. Benturan itu mengguncang keseimbangannya.
Abel terlempar setengah langkah ke belakang. Sepatunya kirinya menyeret tanah, menciptakan garis panjang di pasir latihan. Namun dalam gerakan yang sama, ia menahan jatuhnya tubuh, memutar pinggang, dan menebas ke arah samping, membentuk busur perak di udara. Tombak menangkisnya tepat waktu. Sekali lagi, logam beradu logam. Suara dentingan tajam mengisi udara seperti musik perang. Gerakan mereka semakin cepat. Dalam beberapa menit berikutnya, pertempuran itu bukan lagi seperti duel latihan, melainkan seperti badai. Ujung tombak dan pedang bersilangan, berputar, dan saling menguji kekuatan satu sama lain. Setiap langkah, Phelps maju diimbangi oleh satu langkah Abel mundur, dan sebaliknya. Debu mulai menutupi arena. Keringat bercampur dengan pasir dan darah tipis di ujung jari Abel. Setiap kali ia menangkis tusukan, sendi bahunya bergetar. Nafasnya berat, namun matanya tidak kehilangan fokus. Di matanya, tombak itu bukan lagi sekadar senjata panjang. Itu adalah bayangan kematian yang menari dengan keanggunan luar biasa. Dan Phelps pun merasakan perubahan dalam diri lawannya. Tekanan yang ia berikan tidak lagi membuat Abel mundur sepenuhnya. Gerakan Abel mulai sinkron dengan ritme tombaknya, menandakan bahwa ia perlahan menyerap pola serangan yang sebelumnya tak terbaca. Pertarungan melawan pengguna tombak bukan hal yang sering terjadi bagi Abel. Justru karena itu, ia tahu betapa berharga kesempatan ini. Setiap gerakan, setiap benturan, setiap luka kecil yang muncul di kulit adalah pengalaman berharga yang akan membentuk dirinya sebagai ksatria sejati. Dalam satu tarikan napas cepat, tubuhnya bergerak. Pedangnya berdesing memotong udara, mengarah lurus ke depan. Phelps tidak menunggu. Ujung tombak yang tajam menyambar lebih dulu, menembus udara dengan suara mendesis. Abel memutar pedangnya untuk menepis tusukan itu. Percikan kecil menyebar di antara keduanya. Benturan pertama hanya pembuka. Serangan kedua datang nyaris tanpa jeda. Abel mengantisipasi, menggeser langkahnya ke kiri, lalu meluncur ke depan untuk menutup jarak. Ia tahu satu-satunya cara menghadapi tombak adalah mendekat, memaksa lawan kehilangan keuntungan jaraknya. Namun, Phelps bukan prajurit biasa. Saat Abel menerjang, ia justru melangkah maju juga, memutar tombaknya dengan kecepatan yang membuat udara seolah terbelah dua. Ujung tombak itu terangkat tinggi, lalu sisi gagangnya menghantam dari bawah ke atas, seperti cambuk baja. Benturan berikutnya menggema keras. Pedang Abel berhasil menahan serangan itu, tapi tekanan dari pukulan bawah membuat lengannya bergetar hebat. Ia baru saja menemukan kesalahan perhitungannya. Jarak yang menurutnya aman ternyata hanyalah jebakan. Phelps bergerak seperti penari di medan perang. Tubuhnya berputar, kaki bergeser ringan di atas tanah berpasir. Dalam satu gerakan melingkar, ia mengubah arah serangan, mengayunkan tombak memutar sejajar dada Abel. Abel berusaha menahan, tapi dorongan angin dari gerakan itu saja sudah cukup membuatnya mundur setengah langkah. Seketika ia sadar, semakin jauh jarak di antara mereka, semakin besar keuntungan Phelps. Ia menurunkan tubuhnya, memutar pedang untuk menahan serangan berikutnya yang datang dengan kecepatan tak wajar. Bunyi logam beradu menggema di udara, cepat, keras, dan berulang-ulang. Setiap benturan menghasilkan getaran yang terasa hingga ke tulang. Phelps memanfaatkan momentum. Tubuhnya berputar lagi, tombak menebas udara membentuk busur panjang. Abel mengangkat pedangnya tegak di depan dada, menahan dengan seluruh kekuatan. Suara dentuman berat terdengar ketika gaya putar itu menghantam keras. Dalam sekejap, tubuh Abel terhempas ke belakang. Tanah berdebu menampar wajahnya saat ia berguling dan berhenti dalam posisi berlutut. Nafasnya tersengal, lengannya terasa nyeri luar biasa, tapi tatapan matanya tidak padam. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu kembali berdiri perlahan. Luka, rasa sakit, bahkan kegagalan, semua hanyalah bagian dari pelatihan. Di seberang, Phelps berdiri tenang. Keringat menetes di sepanjang pelipisnya, tapi ekspresi wajahnya masih penuh kendali. Gerakannya sebelumnya begitu presisi. Tombaknya seolah hidup, bergerak dengan kesadaran sendiri. Ia menatap Abel dengan pandangan tajam namun tidak sombong. Keduanya diam beberapa saat. Hanya suara angin dan desiran pasir yang terdengar. Lalu mereka kembali saling menatap, seolah diam-diam mengakui kemampuan satu sama lain. Tidak ada pemenang atau pecundang di sini. Hanya dua ksatria yang menguji batas kemampuan mereka sendiri.
Latihan mereka berlanjut dalam ritme yang lebih tenang. Gerakan yang sebelumnya penuh agresi, kini berubah menjadi tarian logam yang harmonis. Abel menyesuaikan langkahnya, mempelajari cara membaca arah putaran tombak. Sementara Phelps, dengan ketenangan seorang veteran, mempelajari cara Abel memanfaatkan celah sekecil apapun untuk masuk ke jarak serangannya. Waktu berlalu tanpa terasa, 2 jam lalu 3 jam. Tubuh mereka basah oleh keringat, pakaian berdebu, dan napas berat. Namun di balik kelelahan itu ada kepuasan tersendiri. Mereka telah saling menekan, menguji, dan tumbuh bersama. Ketika matahari mulai condong, keduanya sepakat mengakhiri latihan. Di sela napas yang berat, mereka masih sempat berbicara ringan tentang teknik, strategi, dan kemampuan unik masing-masing. Namun di balik percakapan itu, keduanya tahu bahwa latihan ini lebih dari sekadar duel. Ini adalah bentuk saling pengakuan antar calon pemimpin. Beberapa waktu kemudian, mereka berganti suasana. Dari arena yang keras dan berdebu, kini berpindah ke ruang dalam markas. Suara denting logam digantikan oleh bunyi lembut bidak catur yang diletakkan di papan kayu. Catur, permainan yang di mata para bangsawan dianggap sebagai lambang kecerdikan dan kepemimpinan. Bagi Abel dan Phelps, permainan ini bukan sekadar hiburan, tapi juga perwujudan strategi perang yang sesungguhnya. Abel memainkan bidaknya dengan agresif, memilih King's Gambit, langkah berani yang mengorbankan satu pion demi menguasai pusat papan. Biasanya, ia akan melakukan castling, langkah aman untuk melindungi rajanya. Tapi hari itu tidak. Ia membiarkan rajanya berdiri di tengah, di garis depan, dikelilingi badai pertempuran kecil di atas papan catur. Phelps memperhatikan dalam diam. Ia memahami langkah itu bukan sekadar pilihan strategis, itu adalah cerminan hati Abel. Berita tentang kondisi kesehatan sang pangeran mahkota, kakak Abel, telah menyebar. Jika sesuatu terjadi, Abel lah yang akan naik tahta. Namun dalam permainan ini, Abel menolak untuk berlindung di balik langkah aman. Ia menempatkan rajanya di medan perang, sama seperti dirinya sendiri yang menolak mundur dari bahaya. Bidak-bidak bergerak, benteng, ratu, kuda, semuanya menari di atas papan, menciptakan medan tempur kecil yang seolah menggambarkan masa depan mereka. Phelps dalam hatinya hanya bisa menghela napas pelan. Ia tahu jika saat itu tiba, Abel akan menjadi raja yang memimpin dari garis depan, bukan dari singgasana yang aman. Permainan berakhir tanpa pemenang. Mereka hanya menatap papan, lalu saling bertukar pandang dengan pengertian yang dalam. Tidak perlu kata-kata. Mereka berdua tahu masa depan yang menanti tidak bisa dihindari. Malam datang dengan tenang. Abel beristirahat di markas White Knight, sementara Rio masih berada di ruang pelatihan bersama Shena. Saat fajar menyingsing, Rio keluar dengan wajah lelah tapi penuh kepuasan. Tanda bahwa pelatihannya membuahkan hasil. Phelps memperhatikan dari kejauhan dan berbicara dengan Shena setelahnya. Sang penyihir hanya menjawab singkat bahwa Rio memiliki bakat luar biasa, mungkin bahkan lebih dalam dari yang disadari siapapun. Phelps mengangguk, membiarkan pikirannya mengembara sejenak. Ia memikirkan Abel, Rio, dan masa depan yang akan mereka hadapi. Dalam hatinya, tumbuh rasa hormat dan rasa ingin tahu yang sama besar. Dunia sedang berubah, dan di tengah pusaran perubahan itu, kedua orang bangsawan tingkat tinggi muda dan juga pangeran muda itu akan menjadi porosnya. Sin pun kini berpindah jauh. Di atas dunia, di antara awan putih yang menggulung lembut dan lautan biru yang tak pernah tersentuh daratan, berdiri Santuario, pusat pemerintahan bangsa langit, tempat para Skyfolk memandang dunia bawah dengan rasa waspada dan keyakinan bahwa merekalah penjaga tatanan sejati. Namun pagi itu, udara di ruang sidang Dewan Pemerintahan terasa berat. Di tengah kubah kaca raksasa yang memantulkan cahaya lembut matahari, 9 kursi melengkung menghadap ke sebuah meja setengah lingkaran, di mana 9 sosok berambut ungu duduk tegak tanpa suara. Mereka adalah para anggota tertinggi dewan, 9 suara yang menentukan nasib dunia di langit, 9 pikiran yang dapat menjatuhkan bangsa di bawah mereka hanya dengan satu keputusan. Di hadapan mereka berdiri seorang wanita berambut ungu dengan mata biru jernih. Wajahnya tenang, namun getar halus di bibirnya menandakan tekanan yang ia tahan. Livia Aurelius, penyihir air dari garis bangsawan lama,
pewaris darah yang mengalir langsung dari para pencipta pertama Pulau Langit. Dewan berbicara dengan suara yang dingin, nyaris tanpa nada emosi. Mereka menyampaikan berita yang telah menggetarkan Santuario selama beberapa hari terakhir. Di bawah sana, di daratan yang disebut Kekaisaran Debuhi, manusia bumi telah berhasil menciptakan armada kapal udara mereka sendiri. Bagi Skyfolk, itu adalah pelanggaran besar. Seolah manusia yang terikat oleh gravitasi mencoba menyentuh langit. Bagi Dewan, itu adalah ancaman. Dan bagi Livia, itu adalah pertanda bencana. Mereka memutuskan tanpa ragu. Sebelum teknologi itu berkembang lebih jauh, Kekaisaran Debuhi harus dihapus dari peta dunia. Tidak dibiarkan bangkit, tidak dibiarkan menghirup udara kebanggaan yang meniru bangsa langit. Perintah itu turun seperti palu keadilan. Dan Livia, yang berdiri di hadapan mereka, ditetapkan sebagai wakil komandan di bawah pimpinan Jenderal Zola Parras, sang bintang perang dari keluarga Parras. Tidak ada ruang untuk menolak. Tidak ada tempat bagi suara hati di dalam ruang yang hanya mengenal perintah. Ia menundukkan kepala, menerima titah dengan kata-kata sederhana yang tak perlu diucapkan, pemenuhan kewajiban. Setelah keluar dari ruangan, langkahnya bergema lembut di koridor panjang yang berhiaskan pilar kristal. Di udara yang beraroma logam halus, ia berjalan tanpa arah, sementara pikirannya melayang antara kesetiaan dan keraguan. Kamar pribadinya menyambut dengan ketenangan yang nyaris menyesakan. Di sana, seorang pria berambut perak duduk santai di dekat jendela, menyesap teh seolah tak ada badai di luar sana. Julius, asisten sekaligus penasehatnya yang terkenal dengan ketenangan dingin. Ia tidak perlu bicara. Pandangan matanya yang malas sudah cukup untuk mengatakan bahwa ia tahu segalanya. Livia membiarkan tubuhnya tenggelam di kursi di hadapannya. Di antara desiran angin langit, ia mengingat kata-kata Dewan, keputusan yang tak bisa ia ubah, dan rasa janggal yang menyelinap di balik semua itu. Mengapa ia? Mengapa bukan perwira lain? Ia bukan tipe yang haus perang. Ia seorang penyihir air, bukan pedang. Namun, bahkan tanpa jawaban, ia tahu Dewan tidak memberi perintah berdasarkan kehendak individu. Mereka menggerakkan dunia seperti bidak catur, dan Livia, sadar atau tidak, telah menjadi salah satu pion penting dalam permainan yang jauh lebih besar. Di dalam hatinya ada firasat yang tak bisa ia abaikan, bahwa ini bukan sekadar operasi militer, bahwa ada kekuatan tua yang telah terbangun di balik layar keputusan itu. Para elder, entitas kuno yang telah tidur selama 1000 tahun, penjaga pertama bangsa langit yang pernah menaklukkan dunia bawah ribuan tahun silam. Jika mereka terlibat, maka perintah ini bukan hanya pencegahan. Ini adalah deklarasi perang, dan perang antara langit dan bumi hanya terjadi sekali dalam setiap 1000 tahun sejarah mereka. Beberapa jam kemudian, burung-burung logam dari markas armada mengirimkan gulungan bersegel ke ruangannya. Livia membuka segel itu dan menemukan rencana operasi yang telah disusun jauh sebelum penunjukannya diumumkan. 20 kapal kelas Mars, 2 kapal kelas Jupiter, dan 1 kapal kelas Terra, kapal bendera, kebanggaan bangsa langit, yang kini sedang dalam masa perawatan terakhir di dok utama. Ia membaca setiap halaman dengan dingin, namun dadanya terasa menegang. Semua ini sudah direncanakan lama, bahkan sebelum Dewan menyebutkan namanya. Skenario ini telah ditulis dengan teliti, seolah masa depannya hanyalah paragraf tambahan yang bisa disisipkan kapan saja. Ia menatap lembar akhir dokumen itu lama sekali, sebelum akhirnya menutupnya perlahan. Dalam sunyi, Julius hanya menyesap teh ketiganya. Ia tidak berkata apapun, tapi senyum tipis di bibirnya menunjukkan bahwa ia memahami seluruh permainan ini lebih baik dari siapapun. Keesokan harinya, Livia dipanggil ke ruang komando utama. Nama Zola Parras telah disebut berkali-kali dalam catatan militer. Wanita kuat dengan reputasi nyaris sempurna, dikenal karena keberaniannya yang tajam dan ambisinya yang dingin. Ruangan itu terbuka lebar saat ia tiba, seperti simbol bahwa pemimpinnya tidak mengenal rahasia di hadapan bawahannya. Zola berdiri di balik meja besar, membubuhkan tanda tangan pada setumpuk dokumen dengan gerakan pasti. Aura otoritas terpancar dari setiap gerakannya. Ketika Livia masuk, wanita itu hanya melirik sekilas, memberi isyarat agar ia menunggu. Waktu mengalir lambat hingga akhirnya Zola meletakkan pena dan menatapnya langsung.
Tatapan itu tajam, namun tidak bermusuhan, seperti seseorang yang menilai kualitas batu permata. Livia tahu, di hadapan orang seperti ini, kelembutan adalah kelemahan. Maka ia berdiri tegak, diam, menunggu. Percakapan di antara mereka berjalan tanpa suara, dalam arti sebenarnya bukan lewat kata, tetapi lewat pemahaman yang terbentuk dari posisi mereka. Zola menjelaskan alasan ia dimasukkan ke dalam staf militer, bukan karena kehendak dewan semata, tapi karena rekomendasinya sendiri. Livia mendengarkan, memahami bahwa sekalipun alasan itu tampak sederhana, politik di atas mereka bekerja dengan logika yang lebih gelap. Zola membicarakan laporan-laporan tentang nilai energi anomali yang terdeteksi di dunia bawah, insiden jatuhnya kapal transportasi, dan peristiwa di mana seorang manusia bumi menunjukkan potensi kekuatan yang melebihi batas wajar. Semua itu terdengar mustahil, namun semuanya telah terjadi. Di balik catatan resmi, ada sesuatu yang lebih dalam. Kekhawatiran, rasa ingin tahu, dan ketakutan yang tidak diucapkan. Zola menutup berkas-berkasnya dan bersandar. Ia tidak menatap Livia sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan yang memahami betapa absurditas dunia mereka telah menjadi kenyataan. Ia mengakui bahwa bahkan di antara dewan, suara-suara tua para elder mulai bangkit, memaksakan gagasan kuno bahwa bangsa langit adalah penguasa abadi manusia bumi, dan bahwa penghapusan debuhi hanyalah langkah pertama dari penertiban dunia yang telah lama mereka nantikan. Livia mendengar itu dengan dada yang sesak. Ia tahu apa artinya. Perang ini tak akan berhenti pada satu kekaisaran. Ini adalah awal dari siklus yang sama yang pernah membakar dunia 1000 tahun lalu. Zola akhirnya menyebut bahwa Livia akan naik di kapal Terra bersamanya. Sebuah keputusan tidak lazim karena biasanya komandan dan wakil ditempatkan terpisah untuk alasan strategis. Namun Zola ingin mendengar pendapat Livia secara langsung. Mungkin karena di dalam dirinya, sang jenderal pun merasakan ada sesuatu yang akan salah di perang ini. Dan Livia hanya mengangguk, menyadari bahwa apapun alasannya, perintah ini tidak bisa ditolak. Ia merasa seperti bagian dari roda besar yang telah berputar sejak lama, dan kini tak ada satupun tangan di langit yang dapat menghentikannya. Di luar jendela besar markas armada, awan-awan tebal bergulung perlahan. Di balik sana, di dunia bawah yang biru dan damai, manusia bumi mungkin sedang menatap langit yang sama, tanpa tahu bahwa langit itu sedang mempersiapkan diri untuk menjatuhkan petir. 1000 tahun telah berlalu sejak perang terakhir. Pikir Livia menatap jauh ke horizon. Dan kini, langit kembali bersiap untuk membakar bumi.